Keseharian Uswatun Hasanah korban mutilasi dikenal baik dan bertanggung jawab. Tabiat Uswatun Hasanah, 29, korban yang ditemukan tewas dalam koper merah di Ngawi. Menurut keluarganya, Uswatun diketahui selama ini tak pernah punya musuh. Wanita Blitar itu juga dikenal berperilaku baik oleh keluarganya. Hal ini diungkap ayah kandungnya, Nur Halim, yang mengatakan sosok anaknya dikenal baik dan bertanggung jawab. Meski bekerja di Tulungagung, Uswatun Hasanah rutin pulang ke Blitar. Korban sering menjenguk Nur Halim untuk memberikan uang buat makan. Dia anak baik, kalau pulang kerja yang ngasih makanan ke anaknya, ke saya, dan ke neneknya. Dia tinggal bersama neneknya, ibu saya, ujarnya. Dikutip surya.co.id. Terkait kematian korban, Nur Halim menegaskan Uswatun Hasanah tidak memiliki musuh. Kendati begitu, ia meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Saya minta bantuan agar pelaku kejahatan terhadap anak saya itu bisa ditangkap. Biar diadili dan dihukum sesuai perbuatannya, tegasnya. 3 kali menikah. Sementara ayah korban, Nur Halim menuturkan korban sempat 3 kali menikah dan dikarunia 2 anak, satu usia 10 tahun dan satu lagi usia 7 tahun. Nur Halim tidak ingat secara pasti kapan kali pertama korban menikah. Tapi, pernikahan pertama korban dengan pria asal Selengat, Kabupaten Blitar, dilakukan secara resmi. Korban bercerai dengan suami pertama dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Lalu, korban menikah lagi dengan pria asal Lumajang, tapi secara siri. Korban dikarunia 1 anak perempuan dari hasil pernikahan kedua. Korban kembali pisah dengan suami kedua. Setelah lama menjanda, korban menikah lagi yang ketiga kalinya dengan pria asal Tulungagung. Pernikahan ketiga korban dengan pria asal Tulungagung juga dilakukan secara siri. Korban belum dikarunia anak di pernikahan ketiga ini. Menurut Nur Halim, pernikahan ketiga korban dengan pria Tulungagung ini belum lama, baru jalan sekitar 3 tahun. Awal nikah, korban dan suami ketiga kalinya ini juga hidup rukun di Blitar. Tapi, setahun terakhir ini, Nur Halim tidak pernah ketemu dengan suami dari pernikahan ketiga kali korban. Setahunan ini, saya tidak pernah ketemu suami anak saya. Lebaran tahun lalu juga tidak datang ke rumah, kata Nur Halim. Nur Halim juga tidak pernah bertanya kepada korban soal suaminya. Korban sendiri juga tidak pernah cerita kepadanya. Ia mengira suami korban kerja di luar kota dan jarang pulang. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujarnya. Sampai sekarang, Nur Halim juga tidak tahu apakah korban dan suami dari pernikahan ketiga ini masih bersama atau sudah pisah. Ini tadi, suaminya juga tidak terlihat datang ke Blitar, katanya. Diungkapkan Nur Halim, selama ini korban tinggal bersama ibunya. Kronologi ditemukan. Sebelumnya, warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, dihebohkan dengan temuan paket yang terbungkus rapi di sebuah selokan, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sontak saja, masyarakat berbondong-bondong mengerubungi lokasi kejadian, lantaran ingin melihat langsung benda asing tersebut. Polisi akhirnya memasang garis polis lain, agar mereka tidak terlalu dekat. Kepala Desa Dadapan Andik Bangga Satria Rama menjelaskan, mulanya ada warga yang melintas hendak membuang sampah. Warga itu curiga melihat paket besar berwarna hitam. Merasa penasaran, akhirnya coba didekati. Sempat dipegang kok berat jadi ragu-ragu. Akhirnya dibuka paket hitam plastik itu, ujar Andik. Andik mengungkapkan, ketika paket dibuka ternyata berisi sebuah koper berwarna merah. Namun, ketika coba diintip sedikit, ternyata di dalam koper ada berbagai benda. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa, diteruskan ke polisi, ungkapnya. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya.
Polsek Kendala yang sudah mendapatkan laporan, datang ke TKP melakukan identifikasi bersama tim Inafis Polres Ngawi untuk membuka koper seutuhnya. Dugaannya jasad perempuan. Kondisi baru kelihatan setengah badan, posisi tengkurap miring. Setelah itu dibawa ke rumah sakit, tuturnya. Korban diduga tewas dicekik. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yoshua Peter Krisnawan, menduga TKP awal atau tempat peristiwa pembunuhan yang dialami korban, sampai dengan terjadi mutilasi, berada di luar Kabupaten Ngawi. Penyebab kematian korban karena kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur atau jalan pernafasan, ujar AKP Yoshua. Ditemui di Mapolres Ngawi, Jumat pagi, tanggal 24 Januari tahun 2025. Kemungkinan, lanjut AKP Yoshua, korban tewas karena oleh cekikan pada bagian leher. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan pendalaman lebih lanjut. Sudah ada beberapa saksi yang kami periksa. Tentunya yang relevan dengan perkara ini, terangnya, ditemukan barang korban. Selain itu, sejumlah barang dan aksesoris mewah ditemukan bersamaan dalam temuan jasad wanita korban mutilasi di dalam tas koper di Ngawi. Barang-barang yang ditemukan di dalam tas koper bersama potongan tubuh korban itu telah diamankan polisi pasca autopsi mayat dalam koper di RSUD Dr. Suroto, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Barang dan aksesoris itu diharapkan bisa membantu proses identifikasi korban. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Yoshua Peter Krisnawan menuturkan, aksesori atau pakaian yang ditemukan di dalam koper meliputi gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, tali kuncir. Lalu rok warna hitam ukuran L, sandal merek Dior, selimut bermotif lurik atau garis-garis, dan juga koper berwarna merah jambu bermerek Reinder. Kemudian tali warna putih yang dilakukan untuk mengikat leher tangan dan kaki korban, tutur AKP Yoshua, ditemui di Mapolres Ngawi, Jumat pagi, tanggal 24 Januari tahun 2025. Polisi juga menemukan indik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas dan tali tas warna hitam digunakan untuk mengikat korban. Korban memakai tali kuncir rambut di bagian tangan kanannya, tandas AKP Yoshua. Warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, dihebohkan dengan penemuan mayat dalam koper merah pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan identifikasi, korban mutilasi tersebut diketahui bernama Uswatun Hasanah, 29, seorang perempuan asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Uswatun Hasanah merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan meninggalkan 2 anak yang masih berusia 7 dan 10 tahun.